Shalom, senang kembali bersama-sama dengan saudara dalam program Saat Teduh kita, yaitu Selamat Pagi Roh Kudus. Kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Dia untuk kasih setianya dalam hidup kita. Saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan yang saudara dengarkan akan menimbulkan pengharapan baru. Pujian penyembahan yang kita naikkan akan menimbulkan kekuatan baru. Saudara juga dapat mengirimkan beban doa dan kita dapat bersama-sama berdoa untuk setiap beban doa saudara. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh penebusan darah-Mu kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga, layak untuk menerima kebaikan Bapa semata-mata bukan karena kebaikan kami, tapi karena ketaatan Kristus mau mati di kayu salib menggantikan kami, sehingga kami layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Mari kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami ingin tenang di dalam Engkau Tuhan. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Hadir. Kita katakan bersama-sama. Tuhan, kami rasakan. Ku rasakan kekudusan-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, bawa daku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Amin Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita dan kita muliakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kita katakan kembali bersama-sama, anugerah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Allah memenuhi
Tuhan, melingkupi kami Tuhan. ku rasakan. Amin Bapa. Haleluya. Kekudusan-Mu telah memenuhi kami. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu Diam dalam diam bait-Mu. dalam bait-Mu, menikmati kasih. Kembali kita katakan saudara, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu Ini yang kami selalu rindukan Tuhan. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa. Lebih dari segalanya Tuhan. Kasih setiamu yang memegang kami, mengangkat dan memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, tak sekalipun Kau membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari sama-sama kita katakan penyembahan ini. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati Kami nikmati kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita nyanyikan kembali bersama-sama lagu ini, Rindu Selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan Dekat dengan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. kita angkat tangan kita dan kita katakan kami Ku menikmati kebaikan-Mu, keindahan menikmati dan kasih keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah Sekali lagi kita katakan kami nikmati dengan Tuhan. segenap. Ku nikmati
segenap hatiku. Amin Tuhan. Menyembahmu dengan Sekali lagi kita katakan, hatiku. menyembahmu Tuhan, Menyembahmu dengan segenap hatiku. Amin, amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, pujian, penghormatan kepada satu-satunya nama yang melebihi segala nama, yang layak untuk menerima kemuliaan dari kita. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan, mari kita muliakan Dia. Terima kasih Bapa, kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Untuk ketaatan-Mu mau mati di kayu salib, pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima semua yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu tidak dapat kami hitung. Apa yang Kau lakukan di kayu salib melebihi dari semua permintaan kami. Pengorbanan-Mu, darah yang tercurah. Tubuh yang dihancurkan. Malu yang Kau terima. Menggantikan kami. Sehingga hari ini kami layak untuk menerima kebaikan-Mu. Layak untuk sembuh. Layak untuk diberkati. Semata-mata karena apa yang Kau lakukan di kayu salib menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Mengucap syukur untuk kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami. Memberikan pengharapan baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Senang sekali kita bisa bersama-sama meneduhkan hati kita sebentar, menenangkan hati kita untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Kekuatan yang baru sehingga kita punya pengharapan yang baru. Beberapa hari yang lalu saya menceritakan tentang pengharapan. Tanda orang hidup, Pengkhotbah 9 berkata, ayat 4, tanda orang hidup harus punya pengharapan. Tanda orang mati tidak punya lagi pengharapan. Mereka akan mengeluh dengan keadaan mereka, mengeluh dengan kantor mereka, karena mereka nggak punya pengharapan. Tanda lawan dari orang berharap selalu mengucapkan keluhannya, mengucapkan ketakutannya. Tapi orang berharap selalu mengucapkan harapannya. Kalau dia sakit, dia mengucapkan tentang janji firman Tuhan yang berkata 1 Petrus 2 ayat 24, Yesaya 53 yang berkata oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita telah menjadi sembuh. Itu sebabnya kita bersuka cita karena kita percaya bahwa kita sudah sembuh sekalipun mungkin penyakitnya masih ada di tubuh saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kamu telah sembuh. Kalau saat ini kamu sedang bermasalah dalam keluargamu, pernikahanmu sedang berantakan, jangan ucapkan ketakutanmu. Tanda orang mati, mereka akan bilang begini, ya biarin sajalah, biar nanti Tuhan yang ngomong sama mereka, biar Tuhan yang hukum mereka. Kalau kamu punya pengharapan, justru kita mengucapkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Kita justru mengucapkan satu orang diselamatkan, seisi keluarga itu diselamatkan. Kenapa kita berharap? Karena ada yang berjanji. Kalau saya
mengucapkan janji kepada anak saya, Liam, bahwa anak saya namanya Liam, saya berkata begini, pagi-pagi sebelum saya pergi kerja, saya bilang, hari ini nanti papi pulang, malam kita akan beli mainan. Sepanjang hari Liam akan telepon saya, papi kapan pulang? Papi kapan pulang? Apa yang dia lakukan? Dia mau tagih janjinya. Pada waktu saya pulang, dia bilang, ayo kita pergi beli mainan. Kenapa dia berharap, saudara? Karena saya berjanji. Kenapa dalam kekristenan, orang Kristen itu harus selalu berharap? Karena memang firman Tuhan itu mengandung janji. Kematian Kristus di kayu salib memberikan janji kepada saudara. Janji apa? Keselamatan. Dia mati di kayu salib menanggung semua dosa kita supaya kita yang berdosa diselamatkan. Itu sebabnya kita berharap ngapain? Berharap bahwa kita sudah selamat, terima keselamatan Tuhan. Kalau saudara sakit, karya keselamatan Kristus di kayu salib, dia dicambuk meninggalkan bilur-bilur. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sehat. Harapkanlah kesehatan yang sempurna dalam tubuhmu. Apalagi Tuhan Yesus mati telanjang di kayu salib. Kenapa? Dia dipermalukan supaya kita yang miskin diberkati berkelimpahan. 2 Korintus 8 ayat 9. Firman Tuhan itu semuanya mengandung janji. Itu sebabnya 1 Korintus 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan apa? Bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Di dalam janji firman Tuhan itu terkandung semua pengharapan saudara. Dan janji firman Tuhan itu ada di mana? Ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus dipermalukan, ditelanjangi, dipukul, dihina, diludah, dimahkotai duri. Kenapa Tuhan Yesus dipermalukan? Firman Tuhan katakan, supaya saudara dan saya dimuliakan. Yesaya 61 ayat 7 firman Tuhan katakan, ganti malumu, ganti ludahmu, kata firman Tuhan. Digantikan apa? 2 kali lipat. Jadi kalau saudara yang saat ini sudah lama sakit, bertahun-tahun, kamu kehilangan pengharapan, kamu dipermalukan. Masa anak Tuhan sakit-sakitan? Saudara, ingatlah janji Tuhan. Kamu bukan hanya sembuh, tapi semua biayamu yang sudah kamu keluarkan digantikan 2 kali lipat. Waktu-waktumu yang hilang digantikan 2 kali lipat. Begitu juga dengan saudara yang berbisnis. Mungkin kamu kehilangan, ditipu dengan rekan bisnismu, kehilangan uangnya. Jangan kecewa sama manusia. Karena apa? Yang memberkati kamu siapa? Allah lah. Dan Tuhan bukan hanya memberkati kamu, tapi menggantikan semua malu dan nodamu, ludahmu yang diberikan kepada kamu, mempermalukan engkau. Tahu apa? 2 kali lipat. Jadi apa? Saya mengharapkan janji firman Tuhan. Itu sebabnya anak Tuhan selalu ngarep. Anak Tuhan itu selalu berharap. Tapi seringkali iblis mendakwa anak-anak Tuhan. Wahyu 12, firman Tuhan katakan iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Karena apa? Ketika kita berharap, iblis akan mengingatkan kita akan semua dosa-dosa kita. Iblis akan bilang begini, kamu gak menerima janji Tuhan karena apa? Karena kamu masih ada dosa. Kamu gak sembuh-sembuh karena kamu ada dosa. Coba deh lihat di Alkitab. Coba lihat orang yang sudah sakit 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Ketika dia bilang, Yesus kasihanilah aku. Apakah Tuhan Yesus ngecek dosanya? Apakah Tuhan ngecek kamu buat apa? Kamu buat kesalahan apa? Tidak. Kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia cuma memegang punca jubah Yesus. Dan perempuan itu sembuh. Apakah dicek Tuhan bahwa perempuan ini orang berdosa atau tidak? Saudaraku, kamu menerima janji Tuhan bukan karena kebaikanmu, tapi karena kebaikan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak setia, kamu jatuh di dalam dosa, mungkin gak Tuhan memberkati saya? Mungkin gak bisnis saya diberkati? Mungkin gak keuangan saya diberkati? Atau mungkin gak saya sembuh? Saya kemarin habis marah-marah. Saya kemarin buat dosa. Mungkin gak janji Tuhan itu tetap terjadi? Roma 3 ayat 3 firman Tuhan.
Tuhan itu tetap setia sekalipun kamu tidak setia. Jadi kalau iblis mendakwa kamu, mengingatkan kamu akan dosa-dosamu, bilang apa? Bahwa kasih setia Tuhan itu tidak tergantung perbuatan baik kita. Kalau kamu jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan apa? Darah Yesus menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Jadi darah Yesus itu menguduskan kamu, membersihkan semua dosa dan pelanggaranmu, dosa kemarin, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang satu kali untuk selama-lamanya. Ditulis dalam Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 17 firman Tuhan katakan, oleh sebab itu aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Kalau kamu jatuh di dalam dosa, kamu datang sama Tuhan, mungkin kamu merasa tertuduh tidak layak, lalu bilang, Tuhan aku baru bikin dosa ini, dosa A, dosa B. Tuhan bilang apa? Dosa yang mana anakku? Dosa yang mana? Iblis akan selalu menunjuk engkau dengan telunjuknya yang besar. Kamu tidak layak. Kamu tidak layak. Tapi tahu apa yang dilakukan Bapa? Bapa selalu menunjuk kepada karya Kristus di kayu salib. Roh Kudus akan mengingatkan engkau. Bukan menunjuk kepada dosamu. Tapi Roh Kudus akan menunjuk, lihat karya Kristus di kayu salib. Darahnya menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga engkau layak untuk selalu menerima kebaikan Tuhan. Bukan karena kau baik. Firman Tuhan katakan, sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Siapa yang tidak taat ini? Maka semua orang menjadi berdosa. Dosanya Adam. Adam makan buah terlarang itu, maka dosanya menjalar kepada semua orang. Sehingga semua orang, Roma 3, telah berdosa. Semua kita memahami ini. Kita tahu bahwa semua orang telah berdosa. Saya telah berdosa, saudara telah berdosa. Kita semuanya orang berdosa. Karena apa? Bukan karena dosa yang kita lakukan, tapi karena dosanya Adam. Dosanya Adam menjalar kepada semua orang. Kita semua paham ini, tetapi ada yang luar biasa. Demikian pula karena ketaatan satu orang. Roma 5 ayat 19. Siapa yang taat? Yesus mau mati di kayu salib. Ketika di Taman Getsemani dia bilang, Tuhan, jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus taat mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya semua orang menjadi orang benar. Jadi kamu dibenarkan bukan karena kamu baik, bukan karena kamu taat melakukan hukum Taurat, bukan. Tapi karena Yesus yang mau taat menanggung semua dosa, menggantikan saudara yang harusnya dihukum. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Supaya di dalam dia, kamu dan saya dibenarkan. Jadi di mata Tuhan, kamu tuh orang benar. Bukan karena perbuatan kebenaran yang kamu lakukan. Kamu benar karena Yesus mau taat mati di kayu salib menggantikan kita. Supaya kamu selalu layak untuk menerima janji Tuhan. Jadi, kalau iblis mendakwa engkau, kamu tidak layak sembuh, kamu tidak layak diberkati, kamu tidak layak ini, kamu tidak layak itu, kamu tidak layak ini, kamu tidak taat melakukan hukum Taurat, kamu tidak memberikan persepuluhan, kamu tidak ini, iblis mendakwa engkau. Lihatlah kepada salib Kristus yang berkata, sudah selesai. Dosamu sudah dibayar lunas di kayu salib. Karena ketaatan Kristus, kamu saat ini menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar, kamu layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Lihat, Tuhan itu setia terhadap janjinya, sekalipun kamu tidak setia. Kamu layak untuk sembuh, kamu layak untuk diberkati, kamu layak menerima pemulihan atas keluargamu, kamu layak menerima pemulihan finansial, kamu layak menerima kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara yang saat ini kamu bimbang, tidak lagi punya pengharapan di dalam Tuhan. Kamu khawatir akan masa depanmu. Karena kamu merasa kamu tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Kamu tidak layak untuk menerima janji Tuhan. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah taat, menderita,
menerima semua pukulan, dihina, direndahkan, mati di kayu salib, menggantikan aku yang berdosa ini. Kau yang tidak berdosa dihukum, supaya aku yang berdosa dibenarkan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, aku dibenarkan bukan karena perbuatan baikku, tapi aku dibenarkan karena kebaikan-Mu. Aku layak untuk menerima semua janji Tuhan. Buat setiap saudara yang sakit, pegang tubuh saudara yang sakit, saya mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya, pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Aku menghardik semua sakit penyakit, apapun namamu. Aku perintahkan pergi dari tubuh ini. Aku perintahkan benjolan kecil, hilang, tinggalkan tubuh ini. Aku perintahkan sakit, tumor, aku perintahkan gagal ginjal, aku perintahkan jantung, aku perintahkan jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan semua rasa sakitnya hilang dari tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan yang sempurna, terimalah pemulihan yang sempurna, terimalah penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami dilayakkan untuk menerima kebaikan Bapa di surga, karena semata-mata karena ketaatan Kristus, kasih setianya, mau menerima semua sengsara, mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Amin. sekali lagi kita katakan, kami nikmati Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Memuliakan Tuhan untuk kasih setianya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Terima Bapa. kasih Yesus. Kami menikmati kasih Amin. setiamu, menikmati hadirat-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami punya pengharapan baru di Amin. dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Saudara, kita sudah mengakhiri Selamat Pagi Roh Kudus, saat teduh kita bersama-sama. Kalau saudara memiliki kesaksian, saudara bisa mengirimkan kesaksian itu di dalam WhatsApp, nomor telepon yang ada tertera di bawah. Saudara bisa mengirimkannya. Saudara juga bisa mengirimkan beban doa
supaya kita bisa bersama-sama berdoa. Saudara juga bisa menuliskan di live chat beban doa saudara atau kesaksian. Acara ini kita lakukan Selasa dan hari Kamis. Saudara bisa selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita, terimalah kebaikan yang selalu Tuhan anugerahkan kepada kita. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.